Selamat pagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya Oma mau sapa dulu. Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan ya anak-anak semua. Kita akan mulai ibadah kita. Semua siap? Ya, udah mandi semua anak-anak? Ya, kalau ibadah itu harus mandi dulu supaya segar ya. Kita datang kepada Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita dengan pujian mengasihi lebih sungguh. Semua bangkit berdiri anak-anak. Semua menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Kepadaku mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kita semua angkat tangan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Semua tutup mata, lipat tangannya di dada. Kita akan berdoa. Ikutin Oma ya. Tuhan Yesus yang baik, kami pagi ini anak-anak-Mu datang kepada Engkau. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami hingga saat ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Engkau hadir, Roh Kudus hadir menolong kami supaya kami dalam beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh main-main, tidak dengar-dengaran, tidak taat dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong bentuk hati kami supaya menjadi hati yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan
kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tengah-tengah kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak. Ayo kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan ya. Anak-anak silakan duduk lagi. Kita akan nyanyikan pujian Jangan Beri Tempat Pada Iblis. Nah, kita nggak boleh beri tempat kepada iblis. Begitu juga dalam beribadah, jangan biarkan iblis ya bertahta di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iblis ya mau memberikan tempat untuk mengganggu kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ayo, makanya jangan main-main ya. Dengan sungguh-sungguh kita menyanyikannya. Ayo kita nyanyikan pujian Ada Iblis, Jangan Beri Tempat Pada Iblis. Iblis berjalan berkeliling mencari tempat tinggal. Dia mengintip, dia mengetuk, dia merayu, berusaha masuk di hati. Oh, jangan beri tempat kepada iblis masuk di dalam hatimu. Undanglah Yesus jadi kepala, jangan mempelai dia surga. Ada berjalan berkeliling mencari tempat tinggal. Dia mengetip, dia berusaha masuk di hati. Oh, jangan beri tempat kepada iblis masuk di dalam hatimu. Undanglah Yesus jadi kepala, jangan mempelai pria suka. Jangan beri tempat, jangan beri tempat kepada iblis masuk di dalam hatimu. Undanglah Yesus jadi kepala, jangan mempelai pria surga. Puji Tuhan anak-anak. Jadi supaya iblis jangan masuk di dalam hati kita, maka kita harus mengundang siapa? Tuhan Yesus jadi kepala. Dialah mempelai pria sorga. Puji Tuhan anak-anak. Kita akan nyanyikan pujian Aku Enggak Mau. Aku enggak mau ya. Udah semua udah bisa kan? Udah pernah Oma belajarin ya. Yuk. Semua bangkit berdiri. Aku enggak mau membenci temanku. Aku enggak mau membalas yang jahat. Sudah ku bilang enggak mau, pokoknya enggak mau. Aku mau belajar untuk mengasihi. Aku enggak mau membenci temanku. Aku enggak mau membalas yang jahat. Sudah ku bilang enggak mau, pokoknya enggak mau. Aku mau belajar untuk mengasihi. Sungguh lebih enak dan bahagia bila tanpa perseteruan. Sungguh lebih indah dalam kasih
mempelai. Satu kali lagi. Aku nggak mau membenci temanku. Aku nggak mau membalas yang jahat. Sudah ku bilang nggak mau, pokoknya nggak mau. Aku mau belajar mengasihi. Sungguh lebih enak dan bahagia bila tanpa perseteruan. Sungguh lebih indah dalam kasih mempelai. Ya, puji Tuhan. Jadi anak-anak, kalau orang suruh membenci, anak-anak langsung, aku nggak mau langsung ya, nggak mau membenci teman kita ya. Kemudian kita mau berbuat jahat, langsung anak-anak nggak mau saya, sebab kita ini adalah anak-anak Tuhan ya. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh membenci, tidak boleh berbuat jahat ya. Nah, pokoknya kita nggak mau untuk melakukan kejahatan ya. Kita harus belajar mengasihi. Mau anak-anak? Mau mengasihi? Puji Tuhan, inilah anak-anak Tuhan harus saling mengasihi ya. Kalau kita saling mengasihi begitu indahnya ya. Kalau anak-anak nggak ada musuh ya. Satu musuh lebih banyak apa? Satu teman masih kurang ya. Tapi satu musuh, satu teman, 1000 teman masih kurang. Tapi satu musuh sudah banyak. Anak-anak punya musuh nggak? Nggak boleh ya, kita nggak boleh memusuhi, tetapi kita harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Mau anak-anak? Nah, kita akan nyanyikan satu kali lagi kasih. Nah, anak-anak mungkin bisa berdiri semua. Nanti pakai gerakan. Kalau Oma susah ya gerakannya. Ya. Nah, nanti anak-anak pakai gerakan sendiri di rumah ya, masing-masing. Kasih, KASIH ya. KASIH, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Puji Tuhan ya. Jadi harus saling mengasihi, harus mengasihi teman, dan kasih itu panjang sabar, tidak mau membalas jahat sama jahat, tetapi kita harus kalahkan kejahatan dengan
kebaikan. Puji Tuhan, yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Semua bangkit berdiri anak-anak. Kita mau membuka hati kita untuk firman Tuhan ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Semua bangkit berdiri. Ku mau menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita angkat tangan semua. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Semua tutup mata, lipat tangan ya. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, tolong kami anak-anak sekolah minggu supaya kami mau dengar-dengaran, taat dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang manis, tolong kami semua anak-anak sekolah minggu supaya kami mau sungguh-sungguh di dalam mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong kami semua Tuhan, memberikan pengertian kepada anak-anak semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepada Engkau, biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kiranya Engkau hadir dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba paraskan doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, biasa ada pengumuman ya untuk mengisi absen sekolah minggu ya. Anak-anak diminta untuk menulis khotbah ya. Nah, sekarang anak-anak pegang pulpen ya, pegang pulpen sama bukunya, mencatat firman Tuhan ya. Ini absen untuk anak-anak sekolah minggu
untuk mendapatkan absen di sekolah minggu dan juga kado ya, kado Natal. Kalau yang sungguh-sungguh yang rajin dikasih 2 hadiah. Nah, nanti kalau anak-anak sudah dicatat, nanti dikirimkan dipoto lewat WA via kakak Juli ya, Puji Tuhan ya. Anak-anak siap sekarang mendengar firman Tuhan ya. Oma mau cerita tentang orang Samaria yang murah hati ya, diambil dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ya. Temanya orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Semua sudah nulis? Ayo kita akan membaca dulu ya, atau sebentar dulu anak-anak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita anak-anak supaya kita saling mengasihi dengan sesama kita. Siapa sih sama kita ini? Anak-anak kan manusia, berarti sesama kita adalah manusia. Ya, saling mengasihi antara teman, terus orang tua, bapak, adik, kakak, semua ya, namanya manusia. Ya, kita harus saling mengasihi ya, jangan suka membenci. Malahan Tuhan Yesus mengatakan harus mengasihi musuhmu. Wah, musuh harus dikasihi. Wah, ini teladan Yesus ya, teladan Yesus. Musuh pun harus dikasihi ya. Tuhan Yesus banyak dimusuhin orang, dibenci oleh orang, bahkan sampai disalib. Karena apa? Dia benci kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak tidak membalas yang jahat ya dengan yang jahat, tetapi Tuhan malah mengampuni. Nah, inilah teladan Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Nah, anak-anak, yuk kita akan baca ini ajaran Tuhan Yesus ya. Ajaran Tuhan Yesus adalah kasih ya. Kecuali kalau iblis ini ajarannya membenci, membunuh. Makanya jangan kita tadi dengarkan kita telah menyanyikan pujian, jangan beri tempat kepada iblis. Iblis itu sukanya membunuh, membenci ya. Membenci itu sama dengan membunuh ya, nggak boleh ya anak-anak. Mau anak-anak? Yuk kita belajar kepada kasih Allah, kasih Tuhan Yesus ya. Nah, kita akan baca di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 ya, 25 mulai ya. Judulnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ini ahli Taurat, ini ahli dalam firman Tuhan ya, firman Tuhan. Wah, ahlinya ini sudah hafal di kepala, ngelotok. Nah, tapi dia kurang ajar ya. Ini padahal Tuhan mau dicobai. Siapa yang pernah mencobai Tuhan Yesus? Ya, iblis. Nah, ini si ahli kitab ini, ahli Taurat ini mau mencobai Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan tahu ya, hati manusia itu Tuhan tahu. Dia mengatakan bahwa, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, padahal dia tahu sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu ya. Nah, kemudian
kata Tuhan. Maksudnya hidup yang kekal ini memperoleh sorga, masuk sorga. Tapi jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Apa? Sebab si ahli kitab ini, ahli Taurat ini pasti pernah membaca, namanya juga ahli Taurat ya. Nah, kemudian kata si ahli Taurat ini jawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 10 hukum Taurat itu diringkas menjadi satu ya. Kita harus mengasihi siapa? Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian yang kedua adalah harus mengasihi sesama manusia ya seperti dirimu sendiri. Kemudian kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, berbuatlah demikian ya, maka engkau akan hidup, maka engkau akan masuk sorga. Tetapi nah ini si ahli Taurat untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, jadi si ahli Taurat ini mau mencoba itu Tuhan, tetapi Tuhan tahu jawabannya. Tuhan katakan kepada ahli Taurat ini, jawab Yesus, ada seorang, Tuhan memberikan perumpamaan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ini Yerusalem itu di atas anak-anak, Yeriko itu di bawah, ya. Nah, situ anak-anak, lalu orang ini akhirnya setelah turun dari mana tadi? Dari Yerusalem. Yerusalem ini adalah kota damai sejahtera ya. Sedangkan Yeriko ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Anak-anak tahu kan berapa macam kejahatan yang terkenal ini di Yeriko ya. Ada apa anak-anak? Pertama, pencurian ya, persundalan, kemudian dikutuk ya, kemudian akhirnya membuat keguguran bayi kalau diminum. Terus ada orang buta juga, buta ya, Bartemius. Kemudian ada juga pemungut cukai. Siapa anak-anak masih ingat? Sakyus yang badannya pendek. Akhirnya dia ingin melihat Yesus, lalu dia naik ke pohon ara ya, dia lihat, tapi akhirnya Sakyus itu diselamatkan seisi rumahnya karena dia menerima Yesus. Nah, kemudian yang ke-7 adalah penyamun atau perampok. Wah, jadi di Yeriko ini banyak perampok penyamun. Nah, jadi pada waktu itu ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, ini seorang Yahudi. Ya, anak-anak ada gambarnya di situ ya. Nah, jadi orang ini turun dari mana? Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba anak-anak, datanglah para penjahat untuk merampoknya. Mungkin orang ini bawa apa? Harta ya, lalu dirampok. Wah, ya, karena dia seorang diri, dia tidak bisa membelanya karena perampok ini membawa
senjata. Tuh lihat anak-anak, senjata. Lalu akhirnya dia dipukulin sampai berdarah-darah. Nah, akhirnya ya si orang ini akhirnya tergeletak dengan luka-luka yang parah. Ya, mungkin orang ini, tolonglah, janganlah pukulin aku, udah ambil hartaku, tapi jangan pukulin aku. Ini makin dia minta belas kasihan, makin dipukulin ya. Akhirnya dia tergeletak kesakitan, bahkan dia ditinggalkan setengah mati. Nah, anak-anak lihat gimana tuh, tergeletak dia karena dipukulin, akhirnya dia ditinggalkan. Nah, lalu dia orang ini ya, karena tempatnya sepi, nggak ada orang. Nah, coba ayatnya yang ke-31 ya. Setelah itu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini datanglah seorang imam. Nah, imam ini adalah pelayan. Nah, imam yang melayani itu Tuhan. Nah, ya mungkin dia melayani sangkur, mungkin dia melayani sekolah minggu, ya bawa puji-pujian, ini imam ya. Nah, imam ini biasanya kalau di tabernakel ini ya, dia pelayan Tuhan ini ya. Nah, kemudian malah, tolong aku, tolong, mungkin dia udah merintih kesakitan, tolong aku, tolong. Malahan dia bukan menolong ya, malahan dia pura-pura dia nggak denger, malahan dilewati jalan itu. Dilewati jalan itu, lalu orang ini saking kesakitan dia merintih ya. Nah, setelah itu anak-anak coba ayatnya yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, ini juga seorang Lewi ini ada pelayan Tuhan. Ini hamba Tuhan atau pendeta kalau sekarang ya, hamba Tuhan. Itu pun bukan menolong ya, padahal orang ini minta tolong. Aduh, saya kesakitan, tolong Pak. Tapi orang ini malah tidak mau menolong, malahan dia pergi lagi ke jalannya, nggak ke jalan ke situ. Wah, kasihan ya anak-anak, bayangkan ya kecewanya orang ini kepada siapa tadi, pelayan Tuhan, kepada imam, kepada imam, dan juga orang Lewi itu hamba Tuhan, pendeta. Makanya jangan kita jangan mengandalkan manusia ya, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus jangan sampai kita kecewa oleh hamba Tuhan atau imam ya, pelayan Tuhan ya. Jangan sampai kita mundur gara-gara hamba Tuhan ya, tapi kita harus memandang siapa? Yesus. Nah, ini harus pandang Yesus siapa? Yang ke-33. Nah ini ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nih, siapa ini? Adalah seorang Samaria. Ya, seorang Samaria ini datang dia melihat orang yang tergeletak, lalu aduh tolonglah aku, tolong. Mungkin udah lemas, udah terik matahari ya, udah kepanasan orang ini, dia minta tolong, lalu dia tergerak hatinya. Nah, dia turun dari keledainya ya. Nah, orang Samaria itu dari keledainya
karena dia merasakan, kasihan orang ini. Lalu dia turun dari keledainya, lalu dia orang ini menghampiri dan merawat luka-lukanya. Luka-lukanya dibalut. Coba ya, ayatnya yang ke 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Di luka-lukanya dibalut. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi orang ini ya, dia merasa kasihan, bahkan dia keledai tunggangannya ini dipakai untuk membawa orang yang disamun tadi, yang dirampok tadi. Wah, ya. Nah, lalu dibawa ke penginapan dan di sana dia dirawat oleh orang Samaria ini, dirawat, dibalut, ya, dibawa dikasih, mungkin kalau sekarang ya anak-anak dikasih obat-obatan, ya, mungkin dikasih betadin atau apa ya. Kalau dulu dikasih apa tadi luka-lukanya? Minyak dan anggur. Nah, anak-anak ya, lalu dirawat. Setelah itu ya, orang ini akhirnya setelah paginya, besoknya orang Samaria ini berkata kepada yang punya penginapan, pemilik penginapan, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, baik sekali ya, sudah dirawat ya, kemudian akhirnya memberikan uang kepada yang punya penginapan, dan yang punya penginapan pun harus disuruh merawat siapa? Orang yang disamun ini, yang dirampok ini ya. Padahal dia nggak kenal ya, orang Samaria ini nggak kenal sama yang dirampok ini ya. Nah, tapi begitu belas kasihannya orang Samaria ini kepada orang yang dirampok ini. Orang yang dirampok ini adalah tentu orang Yahudi. Nah, kemudian anak-anak, Oma mau bertanya ya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat kalian ya adalah yang coba ayat yang 36 ya, 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Pendapat anak-anak sekolah minggu siapa? Yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini. Jadi siapakah di antara ketiga orang ini yang menaruh belas kasihan? Tentu anak-anak siapa tahu? Orang Samaria ya, yang menaruh belas kasihan ini ya. Seorang imam tidak, seorang Lewi tidak, tapi seorang Samaria. Nah, siapakah sih orang Samaria itu? Nah, anak-anak tentu siapa sih? Nah, sebenarnya anak-anak, orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan ya, musuh ya. Jadi nggak akur, tetapi orang Samaria ini penuh dengan belas kasihan walaupun dia musuh. Nah, coba kita baca di dalam siapakah seorang Samaria dalam Yohanes 8 ayat 48. Yohanes 8 ayat 48. Coba baca, kita sama-sama baca ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya, berarti ya, orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus orang Samaria itu ya, anak-anak, puji Tuhan. Jadi anak-anak,
Tuhan Yesus adalah gambaran orang Samaria. Ya, sebenarnya tadi katakan bahwa orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Tetapi Tuhan Yesus ya datang untuk menolong walaupun musuh. Tuhan Yesus menolong setiap orang, ya, tidak pandang bulu siapapun Tuhan, walaupun dia membenci Tuhan, tetap Tuhan mau menolong, menebus manusia. Kita ini semua waktu sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum Tuhan menebus dosa kita, kita bermusuhan dengan Allah. Ya anak-anak Tuhan, anak-anak, ya, tapi Tuhan datang untuk menolong kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dia menolong orang yang dalam kelemahan, yang tidak berdaya, seperti tadi orang yang dirampok ini, ya, hidupnya hancur tadi, ya, hidup sampai hancur, sampai mau mati. Nah, karena dia sudah meninggalkan mana tadi? Yerusalem, kota damai. Padahal mah udah di sana enak, kota damai, tapi dia mau turun ke dunia ini yang penuh dengan kejahatan, dosa. Nah, ya, jadi dia sudah meninggalkan kota damai dan akhirnya, ya, dia akhirnya diselamatkan oleh orang Samaria ini, oleh Tuhan Yesus. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Nah, iblis ini sifatnya mau menghancurkan seperti orang yang di Samun ini, ya. Kalau kita berbuat dosa, anak-anak, ya, iblis mau menghancurkan, ya, habis-habisan, bahkan tadi ditinggalkan setengah mati. Tapi Yesus datang untuk merawat dan mengobati. Bahkan biayanya pun dibayar untuk pengobatan. Nah, begitu juga Tuhan sudah mati untuk kita. Dia tanggung di kayu salib. Dia tanggung di kayu salib. Jadi luka-luka kita sudah ditanggung, ya. Nah, jadi kalau anak-anak sakit sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, ya. Kata firman Tuhan, oleh biru-birunya kamu sudah sembuh. Nah, jadi Tuhan sudah melunasi, ya. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Tuhan sudah tanggung, sudah Tuhan lunasi, ya, dosa-dosa kita. Coba 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau ada, harusnya ada dan rohmu. Kita harus memuliakan Allah, tubuh kita dan roh kita. Nah, terjemahannya harusnya seperti itu, ya. Jadi kita sudah dibeli, anak-anak. Dengan siapa? Dengan darah Yesus yang mahal harganya, ya, yang mahal harganya. Itu sebabnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana sih kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Coba kita baca di dalam Roma, anak-anak, Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita ini dengan apa? Beribadah, tapi ibadahnya yang benar dengan penuh kekudusan. Tadi persembahkan yang hidup, yang sebagai apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang
sejati. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan kekudusan. Jangan ibadahnya yang tidak kudus. Banyak sekarang ibadah-ibadah yang anak-anak ya jangan ikutin ya. Tapi kita ini beribadah kepada Tuhan harus dengan kekudusan. Itulah ibadah kita. Kita memuliakan tubuh kita untuk Tuhan. Mau anak-anak? Mau? Si Tuhan ya anak-anak. Jadi kita anak-anak jangan malas ibadah ya. Kan anak-anak mau mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus beribadah. Walaupun ibadah online, tetap harus setia ya. Oma lihat kok yang nonton cuma sedikit ya. Kemana anak-anak sekolah minggu? Padahal anak-anak sekolah minggu banyak. Ada sekitar 60 aja. Tapi yang nonton hanya berapa orang? Hanya segelintir, hanya sedikit. Pada kemana yang lain? Ayo kita muliakan sekarang lewat tubuh kita dengan beribadah kepada Tuhan. Walaupun lewat online ya. Anak-anak mau setia? Ayo kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Ayat hafalannya Lukas 6 ayat yang ke-36. Coba baca yuk. Sama baca. Hendaklah Lukas 6 ayat 36. 6 ayat yang ke-36. Ya. Bentar ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita harus seperti Bapa kita di surga, murah hati. Kalau murah hati itu apa? Suka memberi, suka berkorban ya. Suka memberi dan suka berkorban ya. Itulah murah hati, untuk lebih baik berkorban untuk orang lain ya. Untuk diri sendiri. Jadi jangan egois ya. Nah itu memurah hati. Seperti Bapa di surga, dia murah hati. Bahkan dia memberi anaknya yang satu-satunya ya, yaitu Tuhan Yesus, dia berikan untuk kita. Nah puji Tuhan ya anak-anak. Ayo kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Chordnya aja. Roh Kudus yang manis tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku. Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, anak-anak bangkit berdiri, kita akan berdoa ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku supaya hidupku menjadi anak-anak yang menurut firman Tuhan, menjadi anak-anak yang manis. Tolong firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan, tolong supaya
kami anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang murah hati seperti orang Samaria yang murah hati, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau berkorban untuk kami, bahkan Tuhan sudah melunasi hutang-hutang kami, yaitu hutang dosa. Kau sudah lunasi di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Jadikan hidup kami menjadi orang-orang yang murah hati, yang suka berkorban, yang suka memberi, Tuhan, seperti Bapa di surga yang murah hati. Terima kasih firman-Mu, tanamkan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukan dan mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu, buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong jadikan mereka anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran, yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati sekolah mereka, anak-anak-Mu semua Tuhan. Tuhan, tolong lindungi, jagai di dalam masa pandemi ini Tuhan. Jauhkan dari virus ini Tuhan. Biarlah semua anak-anak sekolah minggu sehat semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, memberkati setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya, jika ada mereka yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan. Kami berdoa buat Nesa juga, Tuhan pulihkan. Tuhan, baik juga yang lainnya anak-anak-Mu, mungkin ada yang kelemahan tubuh, Tuhan jamah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, mempelai pria surga. Kiranya berkat Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.